إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Di sini khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kita semua. Mari senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita, manusia tidak pernah lepas dari dosa dan kemaksiatan. Siapapun dia, apapun jabatannya, orang biasakah atau orang yang dianggap mulia di dalam Islam, tidak pernah terlepas dari apa yang disebut dengan dosa, baik dengan sengaja atau tidak. Sedikit banyak pastilah pernah melakukan atau tergelincir dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah. Kita sering memahami bahwa dosa dan kemaksiatan yang kita tahu, berbohong, menipu, zalim kepada orang yang lebih rendah dari kita, pangkat, kedudukan maupun jabatannya, mempersulit mereka, mengambil hak mereka, memotong, memangkas, menyunat, dan sebutan lainnya. Atau mungkin dosa dan kemaksiatan yang umum dari dulu menjadi penyakit masyarakat kita. Mabuk, judi, narkoba, atau mungkin zina. Atau mungkin ada di antara kita yang sampai saat ini, tadi malam, atau mungkin barusan, masih menjadi perbuatan yang belum bisa ia tinggalkan. Judi online yang saat ini semakin marak, prostitusi online dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah,
itu semua kita pahami sebagai satu perbuatan maksiat dan satu dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin rahimakumullah, di antara dosa yang kita sebutkan tadi di atas, ada dosa yang banyak dilakukan oleh umat Islam saat ini, tapi justru tidak sadar mereka telah melakukan dosa tersebut. Dan dosa yang telah dilakukannya jauh lebih besar ketimbang kemaksiatan yang telah kita sebutkan di awal tadi. Apa dosa yang telah banyak dilakukan oleh umat Islam saat ini? Adalah dosa meninggalkan ibadah sholat. Hadirin rahimakumullah, sholat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad din. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Ibadah sholat adalah tiang agama, penegak agama Islam ini. Barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah meruntuhkan agama Islam ini. Tapi barang siapa yang mendirikannya, sesungguhnya ia telah menegakkan Islam, agama yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah dan para sahabat dengan tetesan darah, keringat dan air mata. Maka kemudian tanpa sadar, kita, keluarga kita, tetangga kita, anak mungkin istri kita telah melakukan kemaksiatan dengan meruntuhkan agama yang mulia ini dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Hadirin rahimakumullah, sadarkah kita dengan dosa yang begitu besar ini? Sehingga kemudian para ulama mengatakan bahwa orang yang dengan sengaja meninggalkan kewajiban sholat, bahwa ia tahu itu merupakan kewajiban. Ada juga sebagian yang meremehkan. Tidak penting ibadah sholat. Ibadah sholat tidak memberikan dampak dan perubahan pada diri dan keluargaku. Jabatanku tidak naik, gajiku tidak meningkat, hidupku begini-begini saja. Maka ulama mengatakan orang ini sesungguhnya telah kafir. Karena menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ini adalah bulan Sya'ban. Dan insya Allah bulan depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya terjadi satu peristiwa yang dahsyat terkait dengan ibadah sholat yang hari ini menjadi kewajiban bagi kita. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Beliau adalah salah seorang sahabat dari kalangan muhajirin. Artinya adalah seorang sahabat yang dulu ikut rombongan Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Disebut muhajirin. Para sahabat yang berada di Madinah disebut sahabat Ansor. Maka hadirin rahimakumullah, sahabat tersebut rutin seperti sahabat lainnya melaksanakan sholat berjamaah, padahal beliau adalah seorang sahabat yang memiliki kekurangan fisik, matanya buta, tidak bisa melihat. Sehingga kemudian disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh
Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah, beliau meminta keringanan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ada keringanan untukku untuk tidak ikut sholat berjamaah? Maka Rasulullah bertanya, apakah engkau mendengarkan suara azan? Maka beliau jawab, mendengar ya Rasulullah, maka engkau wajib datang ke masjid. Nah begitulah sahabat tersebut selalu datang ke masjid, sholat berjamaah, sampai kemudian satu ketika beliau terjatuh. Dalam riwayat lain disebutkan sampai kotor bajunya. Maka kemudian beliau pulang, ganti baju yang lebih bagus untuk berangkat lagi ke masjid. Tapi kemudian ketika itu datang seorang laki-laki yang tidak dikenal, membantu beliau menuntun sampai ke masjid. Begitu sehari-hari, sampai beberapa hari ditolong, dibantu, dituntun sampai ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka kemudian Abdullah ibnu Abu Maktum heran dan bertanya, wahai saudaraku, engkau telah membantuku beberapa hari ini, siapakah engkau? Saya ingin mengenal orang yang telah membantuku beberapa hari ini. Maka kemudian seseorang yang asing tadi menjawab, saya adalah hamba Allah, saya adalah iblis. Maka kemudian sahabat Rasulullah tersebut tersentak dan terheran. Mengapa engkau telah membantuku, wahai iblis? Maka iblis menjawab, ketika engkau terjatuh, kemudian engkau membersihkan pakaianmu dan berangkat lagi ke masjid, usahamu itu, niatmu yang lurus untuk ibadah kepada Allah, telah Allah ampuni separuh dosa dari kehidupanmu. Maka hadirin rahimakumullah, Abdullah bin Ibnu Maktum kemudian bertanya, lantas mengapa engkau menolongku? Aku menolongmu agar jangan sampai Allah mengampuni dosamu yang separuh lagi. Karena itu akan menjadi kesia-siaan bagi kami. Menggodamu untuk kemudian berbuat jahat, tapi kemudian diampuni oleh Allah kalau sampai engkau terjatuh yang kedua kalinya. Maka kemudian Abdullah ibnu Maktum radhiyallahu an mengusir iblis tadi untuk pergi. Hadirin rahimakumullah, begitu besar fadilah keutamaan ibadah sholat yang kita lakukan. Ayo kita mulai lagi kembali memperbaiki, menyempurnakan apa yang belum sempurna pada kita. Bahwa bertakwa itu adalah proses. Jangan pernah merendahkan, menyepelekan, menghina saudara kita yang mungkin hanya bisa sholat maghrib saja berjamaah. Atau mungkin hanya sholat maghrib. Mudah-mudahan ke depan dia bisa menambah ibadahnya. Isya, subuh, zuhur, dan asar. Tapi kemudian ketika telah sempurna, kita harus lebih meningkatkan lagi. Tambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Sholat duha, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Menyempurnakan bacaan-bacaan kita. Agar kemudian ibadah, kualitas sholat yang kita lakukan hari demi hari menjadi lebih baik lagi, agar kemudian harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, semoga khutbah yang singkat ini memberikan dampak positif bagi kita, sehingga kemudian kita menjauhi, terhindar dari kemaksiatan yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada kemaksiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. A'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.